Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Yang pertama kita bahas pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Adapun cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Lalu cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Berikutnya, ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, Pancasila bersifat integralistik, yaitu mengintegrasikan aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Pancasila tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi menjadikannya sebagai satu kesatuan yang harmonis. Yang ketiga, Pancasila bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Pancasila menghargai keragaman dan persamaan hak serta kewajiban dalam masyarakat. Yang keempat, Pancasila bersifat humanis demokratis, yaitu mengutamakan martabat dan hak asasi manusia serta menghormati kehendak rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pancasila menolak segala bentuk penindasan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap sesama manusia. Pancasila bersifat religius sosialis, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila menyerukan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Yang keenam, Pancasila bersifat nasionalis patriotis, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Pancasila mendorong semangat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.
Berikutnya terkait dengan aspek-aspek Pancasila sebagai sistem falsafat. Ontologi Pancasila. Menurut Aristoteles, hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi atau disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk kepribadian makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan epistemologi Pancasila, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Susunan dan arti Pancasila meliputi 3 hal, antara lain, yang pertama Pancasila yang umum dan universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti dari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua, Pancasila yang umum dan kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada berbagai bidang, yaitu pada bidang politik, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem multipartai yang mengakomodasi berbagai aspirasi politik rakyat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, dilihat dari bidang ekonomi, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi terbuka yang menghargai kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada berbagai bidang, yaitu pada bidang politik, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem multipartai yang mengakomodasi berbagai aspirasi politik rakyat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, dilihat dari bidang ekonomi, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi terbuka yang menghargai kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Lalu pada bidang hukum,
Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil dan tegas. Lalu berikutnya pada bidang pertahanan keamanan. Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan yang damai dan kooperatif dengan negara-negara lain tanpa meninggalkan prinsip non-blok. Lalu pada bidang hukum, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil dan tegas. Lalu berikutnya pada bidang pertahanan keamanan. Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan yang damai dan kooperatif dengan negara-negara lain tanpa meninggalkan prinsip non-blok.